Oke, masih di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Ya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan dari Bu Sally udah macam-macam kata beliau produknya. Tadi ada yang tidur nih nggak dengerin tadi. Tahu nggak produknya apa aja? Ada berapa item tadi? 33. Pinter. Ya, ada 33 produk. Ayo sebutkan apa aja tadi 33. Saya satu ya, amplang loh dia. Apa lagi? Ayo apa lagi bis? Ciki-ciki. Cimi-cimi. Iya, tadi sudah jelas ya, yang semuanya juga sudah pada ingat. Terus untuk distribusinya nih, Ibu, sudah kemana aja distribusinya? Kalau saat ini yang paling difokuskan masih Tabalong. Di Tabalong ya, fokusnya. Tapi sampai saat ini kami ada penyebaran sampai ke Kalteng, Tamiang Layang. Oh. Terus udah ke mulai keluar ini ya? Iya, Keluar dari Tabalong. Terus ke Banjarmasin ada Pak? Ada. Untuk Banjarmasin itu ada masuk ke Lotte Mart, terus ke Giant. Saat ini juga merambah untuk ke Hypermart. Oh, udah banyak ya. Udah mulai keluar nih dari Tabalong. Oke, mungkin Abang ada yang mau ditanyakan, Bang? Gimana? Mungkin bisa berbagi cerita juga cara masuk ke apa tadi Hypermart, Giant, Lotte Mart itu gimana prosesnya? Prosesnya itu kalau kami sih alhamdulillah ditawarin. Oh, ditawarin awalnya ya? Mau nggak gitu masuk ke retail modern, kan mereka bahasanya retail modern. Ya, itu karena produknya sudah eksis duluan, sudah dikenal orang, makanya ditawarin ya. Gitu. Kemarin itu awal ditawarin itu karena ikut pameran. Oh, ikut pameran. Iya, pameran di Banjarbaru, Expo Banjarbaru sama Expo Banjarmasin. Mungkin dulu awal-awal nggak langsung ke retail modern kan awalnya. Enggak. Awal dulu pertama kali itu distribusi yang dilakukan lewat apa aja? Lewat toko-toko. Kami sistem titip. Konsinyasi ya. Konsinyasi titip. Terus berapa berapa titik gitu waktu pertama itu? Waktu pertama kami masih merambah Tabalong sini, masih daerah Murumpudak, Tanjung Tengah sama Mabuun kemarin. Terus setelah berjalan berapa bulan usaha, akhirnya kepikiran untuk merambah sampai ke Batu Kajang. Batu Kajang. Iya. Untuk Tabalong sendiri distribusinya berapa persen dari kapasitas produksinya? Kalau saat ini sejak ada Pokta itu kami hampir sekitar 75%. 70% lokal berarti ya, khusus Tabalong. Itu didistribusikan sendiri atau ada agennya? Kami distribusikan sendiri. Langsung tadi ya ke toko-toko ke iya, karena dari awal usaha kan memang seperti itu. Akhirnya berhubung sampai saat ini istilahnya belum nemu lah orang yang cocok untuk jadi reseller dan lain-lainnya, distributor bawah lagi. Akhirnya ya usaha sendiri. Tadi kan, ya silakan. Terus. Ya, untuk bisa masuk ke retail modern ya, kalau punya Ibu tadi kan Kak udah eksis duluan. Nah, bagaimana nasibnya kalau kalau produksinya belum eksis nih? Nah, cara masuknya itu gimana? Mungkin bisa ceritain gimana? Kalau menurut saya sih mungkin itu kita kan harus pintar di promosi. Terus setelah promosi, yaitu kapasitas produksi kita harus disesuaikan. Oke, promosinya udah di mana aja, media sosial pasti Kalau ya? kita karena dari tahun 1996 itu belum ada media sosial. Oh, jadi bagaimana dulu itu? Dari istilahnya ya memang namanya makanan pasti awal usaha itu makanan dari mulut ke mulut. Nggak ada masuk ke hidung, masuk ke kuping ya. Iya. Maksudnya cerita-cerita orang yang udah nyobain gitu ya Bu ya. Oh, ini nih ada yang enak nih. Pameran gitu kan, terus orang nyoba, akhirnya wah ini enak, cerita mereka. Oh gitu. Nyaman, amplang tinsa tuh. Kalau promosi ke media sosial ada? Saat ini kami belum merambah itu. Oh belum ya?
Sebenarnya Belum pakai sudah pernah. Instagram. iya, sekarang Sudah saya- pernah, Sudah pernah. sudah pernah, tapi kemungkinan besar saat itu Instagram itu belum seramai saat ini. Kalau Akhirnya sekarang? stuck. Sekarang Kalau sekarang masih stop dulu. stop ya? Iya, karena itu sekarang ini permainannya di foto, kecantikan foto Iya. untuk Instagram. Nah itu lagi mengolah lah. Kan Bu, untuk dari promosinya. kebanyakan tadi ada 33 varian kan Bu, itu lebih banyak peminatnya kemana gitu Bu? Orang-orang lebih sukanya Kalau untuk oleh-oleh ya pasti amplang. Lebih banyak ke amplang ya, Bu? Karena kan khasnya Tabalong katanya amplang patin. Patin ya. Apalagi kami variannya ada amplang patin, terus amplang bersambal. Kalau orang suka yang pedas manis, amplang bersambal. Ada yang gurih-gurih pedas, ada amplang pedas. Oke. Kembali lagi tadi masalah promosi ini. Kalau kan sekarang banyak nih pasar-pasar kayak pasar online gitu ya, maksudnya kayak Iya. Bukalapak, kayak itu masuk di situ. Sempat masuk, tapi karena memang kemungkinan kalau pasaran makanan kering itu untuk kayak amplang itu kan untuk 1 kilonya aja perlu berapa untuk 1 kotak gitu, perlu 1 kotak besar. Sedangkan dulu itu masih kena volume. Jadi justru lebih mahal ongkirnya dibandingkan Harga amplangnya. amplangnya ya. Apalagi kalau yang pesan nih jauh orangnya dari Iya, kemarin sempat ada pesanan di Batam. Batam? Terus, Wow. Batam, Bogor, sama ke Jakarta. itu mereka menggunakan Shopee atau Bukalapak atau Waktu lewat itu apa ya Bu? masih Tokopedia. Oh, Tokopedia mereka ke sana ya Bu. Karena Marketplace ya. berhubung kesulitan di ongkir, akhirnya mereka banyak yang mundur. Oke, sekarang ini penonton yang sudah ada di sini dari Semada ya, Semada. Mungkin ada yang mau nanya? Ya, satu. silakan nanti gantian sebut Ya, namanya. langsung aja sebut nama. Ya, sebut namanya. Nggak bisa- Namanya sendiri ya. Jangan nama orang. Ya, nama orang tua nggak usah, nama PRT juga nggak usah disebut ya, namanya sendiri aja. Atau perwakilan dari kelasnya mungkin bisa disebutkan juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin bertanya ya, minta pencerahannya. Apakah media sosial sudah baik penggunaannya untuk kita yang sedang berwirausaha sebagai tempat promosi? Karena kan biasanya di Instagram itu banyak yang komen-komen spam jualan-jualan begitu. Jadi apakah itu baik atau ya minta pencerahannya lah. Apakah sudah tepat kalau Ya. promosinya di media sosial gitu ya? Oke, bisa langsung dijawab. Ke siapa? Ini ke Mbak siapa Sali. nih? Agan. Ke Agan atau ke Ibu Sali? Mbak Sali dulu nggak apa-apa. Agan. Iya. Kalau dari Agan mungkin. Ya sebetulnya ada juga apa namanya, karena online sekarang ya itu nggak bisa dihindarin. Jadi memang pasar sekarang yang menjanjikan memang distribusi lewat online. Jadi penggunaan Instagram, Facebook, WhatsApp ya, media sosial yang ada itu pengaruh sih, dan memang sekarang sangat mempengaruhi penjualan ya. Nah kalau dulu tadi disampaikan Mbak Sali tadi ya, informasi dari mulut ke mulut. Kalau sekarang mungkin namanya testimoni, cuma kan via WA, bisa via Instagram ya kan. Misalnya kita posting gambar produk kita, foto produk kita, terus nanti ada yang ngomen ya, ada yang ngomen, wah ini enak ya. Aku Kan pernah cuma beli ya. beda medianya aja. Kalau dulu dari mulut ke mulut, ya sekarang kan cuman bisa via WA, bisa apa namanya, media sosial yang lain. Jadi testimoni, sama-sama testimoni sebenarnya, cuma dulu tuh dari mulut ke mulut. Aku pernah nih nyobain ini, terus sekarang di media sosial. Karena pernah juga, mungkin dia pakai postingan juga Kak, postingan pengiriman mungkin. Aku pernah nyoba nih, enak. Nah itu. Ya kemudian untuk kenapa pakai Instagram itu juga banyak yang melakukan, karena foto itu kan bisa dibikin semenarik mungkin
Kalau episode-episode lalu kita ada bahas tentang kemasan, Iya. ya termasuk juga foto yang membuat produk kita itu kelihatan menarik, ya kelihatan enak. Itu gimana caranya? Ya bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, gitu. Ya, yang lain? Nama saya Gusti Dani Irfansyah dari kelas 10 MIPA 1. Iya, pertanyaannya. Kan sekarang zamannya media sosial nih. Benar. Apakah teknik promosi mulut ke mulut itu masih efektif pada masa sekarang ini? Sekarang kan lagi banyaknya media sosial. Oke. Jadi itu tadi pertanyaannya. Kalau untuk saya itu masih efektif. Karena dari awal usaha itulah yang memajukan usaha saya. Jadi pertama itu kan tadi Iya, ilmunya dari media mulut ke sosial. mulut. Apalagi saat ini dengan adanya media sosial, sebenarnya sih harusnya saya bisa memanfaatkan itu. Apalagi istilahnya apa sih? Kata Agan tadi kan testimoni. Nah, itu sama aja dari mulut ke mulut juga. Jadi jawabannya masih Masih efektif masih ya, Bu ya? efektif. Oke, Ya mungkin tapi terjawab. skopnya lebih lokal ya, skopnya lebih lokal. Ya mungkin ada lagi. Tadi terjawab ya? Oke, awas aja kalau nggak terjawab. Ada lagi ceweknya nih, ceweknya. Oke, silakan. Ya, nama saya Elvina Della, saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya ingin bertanya, Gak usah nangis gitu dong. apa sedih. Ada tisu nggak? apa proses promosi yang tepat dalam menyalurkan barang atau jasa dagangannya ke tangan konsumen? Sekian, terima kasih. Bisa ditangkap, Agan? Ulangi. Ya Allah. Apa proses yang tepat untuk mempromosikan barang atau jasa dagangannya ke tangan konsumen maksudnya? Strategi yang tepat maksudnya itu. Strategi promosi yang tepat ya, Agar langsung dapat ke tangan konsumen. agar produk ini bisa untuk ke tangan konsumen. Gimana tuh caranya? Mungkin dari Ibu Sali dulu, gimana Bu? Kalau kami karena masih menggunakan yang namanya istilah konsinyasi, titip, Iya. jual titip, Titip tadi ya. paling efektif sih itu saat ini. Karena makanan ringan itu yaitu distribusinya itu sangat terkendala oleh ongkir kadang. Tapi kalau misalnya, kalaupun misalnya ada orang di daerah luar Kalimantan misalnya mau minat dengan ongkir yang ada, kami bisa mengirimnya. Ya, mungkin saya sedikit nambahin. Jadi tergantung produknya, ya. Jadi tergantung produknya. Kalau memang dia produknya jajanan, snack, ya, sebetulnya bisa menggunakan channel reseller atau dropship. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ada reseller, ada dropship, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Ya, jadi tergantung produknya. Tidak ada produk channel distribusi yang bisa menjanjikan bagus untuk semua produk. Nggak ada, tergantung produknya. Nanti kan, karena channel distribusi kan macam-macam. Mana yang lebih sesuai nantinya. Oke. Tergantung produk. Tergantung produk tadi ya. Ya, ada lagi? Nama saya Rizky Sadah. Saya ingin bertanya, apakah ada kendala saat melakukan promosi kepada konsumen? Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga. Cimi-cimi. Ya nih Bu Sali, ada nggak sih katanya nih kendalanya kalau dari segi distribusinya tadi sama promosinya? Kalau kita usaha itu pasti ada kendala walaupun kecil gitu. Apalagi soal promosi, Iya. apalagi distribusi. Kayak tadi kan distribusi untuk misalnya di luar Pulau Jawa terkendala sama ongkir. Terus distribusi, apalagi kalau kayak kami kue kering ada yang namanya kembang goyang. Kembang goyang itu kalau dikirim Cepat hancur ya? iya, nah bisa hancur. Pangsit itu
barang-barang yang mudah hancur. remuk, Ah. iya. Nah, itu jadi itu terkendala. kendalanya. Tapi kalau misalnya memang niat, ada niat kita untuk usaha, itu pasti ada jalannya. Salah satunya apa? Ya itu tadi kata Bapak, kata Agan kan, ada yang namanya reseller, ada yang namanya dropship. Mungkin nanti pengembangan usahanya mungkin ya ke arah situ. Oke teman-teman, tadi yang nanya ya dapat buku satu-satu dari Gramedia. Halo. Kita akan kembali lagi nanti ya, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong. Yang muda.